Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, saya suaranya agak ini ya. Sudah 2 hari ini kena gejala flu, pusing, hampir semua ya Pak. Jadi biasanya habis ngaji langsung subuh. Mohon maaf. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita selalu sifat tamak terhadap ilmu. Salah satu sifat yang harus ada dalam diri seorang muslim, karena ini adalah sifatnya para sahabat. Pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada suatu malam, beliau diminta oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Baitul Mal yang saat itu, jadi kalau zaman dulu itu di Masjid Nabawi, kalau ada zakatul mal itu, kalau ada zakatul fitr itu semua bermuaranya di Baitul Mal yang Masjid Nabawi. Yang suruh menjaga itu adalah Abu Hurairah. Suatu malam saat Abu Hurairah menjaga, datanglah seorang pencuri. Dia ingin mencuri gandum yang ada di Baitul Mal tersebut. Nah, kemudian Abu Hurairah pun menangkap pencuri tersebut. Tapi kemudian pencuri ini dilepaskan oleh Abu Hurairah, karena Abu Hurairah karena dia berjanji tidak akan mengulangi. Itu terulang 3 kali. Saat yang ketiga kalinya dia ketahuan lagi di malam yang ketiga, Abu Hurairah bilang, udah, kamu saya tangkap, langsung saya kasih ke Rasulullah. Wah, dia beralasan, ini bla bla bla. Saat itu kemudian pencuri ini menyampaikan kepada Abu Hurairah, mau nggak kalau kamu saya kasih 1 resep supaya kamu sukses tidur, ya, sukses dalam hidup kamu selalu dalam naungan Allah. Nah, kemudian termasuk dalam tidur kamu, gitu. Abu Hurairah pun, nah ini karena tamaknya dengan ilmu, dia bilang, ya udah, nggak apa deh, tapi janji jangan serahkan saya kepada Rasulullah ya. Ya, nggak diserahin. Apa yang diajarkan oleh Abu Hurairah? Abu Hurairah diajarkan oleh si orang tersebut yang tertangkap ini untuk membaca 2 ayat kursi, ya, untuk membaca ayat kursi. Bukan dia di sini bukan ayat kursi, tapi 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah sebelum tidur. Niscaya kamu akan terjaga dari gangguan setan. Nah, kemudian hal ini pun
disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW di pagi hari. Jadi Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah di pagi harinya, tapi Rasulullah SAW kemudian menanyakan terlebih dahulu, ini mukjizatnya Rasulullah, apa yang terjadi dengan pencuri semalam? Loh, kok bisa tahu? Saya belum ngasih tahu pada. Terus Abu Hurairah bilang, ya diceritakan loh kronologi dari awal. Nah, ini perkataan Rasulullah yang sangat luar biasa, terkenal ya perkataan ini. Ala fa innahu sadukun, ala fa innahu sadukun wa huwa kadhib. Ketahuilah, apa yang dikatakan oleh pencuri itu pada saat itu adalah perkataan yang benar, padahal dia adalah seorang pendusta. Kemudian ditanyain, wahai Abu Hurairah, kamu tahu nggak dia siapa? Dijawab oleh Abu Hurairah, jawab, saya nggak tahu Rasulullah, nggak kenal juga dia siapa. Dijawab oleh Rasulullah, dzaka syaitan, itu adalah setan. Jadi yang ngajarin itu setan. Tapi Rasulullah SAW itu bilang, yang dia katakan benar, tapi dia berdusta. Jadi ibrohnya macam-macam, Pak. Termasuk yang saya sampaikan di awal, ini keragusan ketamakan para sahabat untuk mencari ilmu. Jadi dia itu berani untuk mencari ilmu dari siapapun juga, mau. Makanya dalam pepatah Arab ada yang mengatakan, undur maqala wa la tandur man qala. Katakanlah, lihatlah apa yang dia katakan, jangan kau lihat apa yang siapa yang mengatakannya. Itu dipraktikkan oleh para sahabat benar. Maka kemudian bahkan dalam ilmu hadis pun ada istilah mursalus sahabi. Jadi seorang sahabat meriwayatkan suatu hadis dari sahabat yang lain, itu biasa terjadi di zaman dulu. Nah, tapi sahabat yang lain ini nggak disebutkan, dia bilangnya saya dari Rasulullah langsung, tapi dia mendapatkan dari sahabat yang lain. Ini salah satu jenis hadis yang cenderung kepada mursal itu kan salah satu jenis hadis yang sebenarnya masuk dhaif, tapi khusus mursal sahabi ini hadisnya tetap berderajat hasan ataupun shahih, tidak sampai kepada dhaif. Kenapa ada istilah mursal sahabi? Menunjukkan bahwa para sahabat itu mereka adalah sosok yang sangat rakus dengan ilmu, dan inilah yang menjadikan Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada umatnya bahwa khairul quruni ba'di, angkatan terbaik adalah, golongan terbaik adalah golongan setelahku, yakni golongan para sahabat. Jadi mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita terus kerakusan dengan ilmu-ilmu agama. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah. Tapi sebelum itu, tema ini saya sampaikan biasanya dalam sebuah seri yang saya namakan dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Kenapa kok kita mengambil tema kisah-kisah dalam Al-Quran? Karena ini menjadi salah satu dari perwujudan kita ya, untuk menyesuaikan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah. Barang siapa yang mereka itu berkumpul dalam satu perkumpulan untuk membaca atau mendalami kitab Allah, mendalami ayat-ayat Al-Quran, Allah tidak akan memberikan kepada mereka yang berkumpul pada saat itu kecuali 3 hal. Yang pertama adalah rasa tenang dalam diri mereka. Rasa tenang inilah yang kemudian kita cari dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, kita sepakat ya, mohon maaf kenapa kita harus mencari nafkah untuk memberikan rasa tenang bagi diri kita, bagi keluarga kita. Ya,
Apa kemudian kita harus mencari nafkah kadang-kadang harus menaikkan levelnya, ya kan? Yang di sebuah perusahaan kepingin naik jabatannya dalam rangka apa? Dalam rangka itu ya, bukan dalam rangka yang lain. Itu semua untuk mencari ketenangan. Kehidupan kita di dunia ini sebenarnya adalah untuk mencari ketenangan. Karena ketenangan adalah syarat utama untuk seorang mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan inilah yang dicari oleh seseorang, ya kan? Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan ghasyiyatuhum rahmah. Rahmat itu akan turun secara bertubi-tubi kepada seorang tersebut. Yang turun secara bertubi-tubi adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa seseorang itu akan masuk surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sejatinya setiap manusia, apa yang kita usahakan di dunia ini, apapun bentuknya, itu tidak bisa menggadaikan surga yang bisa kita dapatkan nanti, yang bersifat itu khalidan mukhalladan. Sifat surga itu kan selama-lamanya. Ya. Saat seseorang masuk ke dalam surga, saat seseorang masuk ke dalam jannah, maka itu adalah tempat muara dia terakhir, tidak ada yang bisa keluar dari jannah. Kalau ada di sana seorang yang kemudian masih ada dosa pada dirinya, maka dia dimasukkan terlebih dahulu ke neraka. Untuk kemudian dosa itu dihabiskan di neraka, baru kemudian dia masukkan ke surga. Makanya di dalam surga, di dalam jannah itu tidak ada istilah orang masuk kemudian keluar lagi. Beda dengan neraka. Kalau neraka, ada orang yang masuk neraka kemudian keluar lagi. Banyak. Tapi kalau orang masuk surga, orang masuk jannah, keluar lagi itu enggak ada. Dan nanti saat kemudian seorang itu sudah selesai, semua manusia itu sudah selesai masa yaumul hisabnya, Allah itu akan menyembelih kambing, yang kambing itu diibaratkan adalah sebuah kematian, dengan beliau mengucapkan khulud la maut. Sekarang dari detik ini sampai nanti la maut, tidak ada kematian di sana. Tidak ada yang namanya mati, semua abadi. Kehidupan kita di dunia ini kan sebentar nih Pak. Kalau dibanding dengan kehidupan kita di akhirat nanti yang abadi. Abadi itu ya selama-lamanya. Selama-lamanya itu ya tanpa batas. Dan terakhir kehidupan kita di surga. Apakah setiap dari kita layak masuk surga? Setiap orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Tinggal kapan masuknya. Oke. Ya. Itu semua kita sepakat di sana. Tentunya untuk mencapai target seperti itu tidaklah hal yang mudah. Maka kemudian pentingnya kita untuk selalu mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Salah satunya dengan kita berkumpul mendalami ayat-ayat Allah. Kemudian yang selanjutnya wa hafathumul malaikah, dan malaikat itu akan menaungi orang tersebut. Menaungi malaikat ini ulama menyatakan adalah sebuah kinayah, sebuah permisalan bagi seseorang yang akan selalu dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan dijaga dari melakukan keburukan. Karena setan itu selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak ya Pak kalau kita punya penjaga dari hawa nafsu. Hal yang sangat luar biasa. Itulah keutamaannya. Kemudian ada keutamaan yang lain. Seseorang yang dia itu senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kenapa dengan kata-kata khair? Karena khair itu adalah kebaikan yang ada pembandingnya. Jadi kalau disebutkan kata-kata khair, maka mesti ada yang buruknya. Makanya dengan kata-kata khair. Jadi mau disebutkan dengan khairukum, berarti untuk menyatakan kepada kita bahwa yang paling baik adalah orang yang seperti ini, gitu. Ngerti? Jadi orang yang tidak seperti ini, dia nggak baik, atau dia kurang baik, atau dia level baiknya di bawah orang ini, gitu ya.
semasa hidupnya dia itu selalu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya kemudian dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berbahagialah kita yang semasa hidup kita selalu mempelajari Al-Quran. Dimanapun kita berada, mengikut kajian kayak gini ataupun nanti di rumah yang lain sebagainya, kita selalu mempelajari Al-Quran, selalu meningkatkan kemampuan Al-Quran kita. Dan yang kedua, wa'alamah, dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Maka dari sini kemudian para ulama mengambil kesimpulan, berbahagialah mereka-mereka yang mengajarkan Al-Quran semasa hidupnya. Siapa yang mengajarkan semasa hidupnya? Kalau di zaman kita, Pak, yang paling simpel, guru TPA. Guru TPA itu yang diajarkan kalau nggak Al-Quran apa? Ada yang lain? Mesti ada juga pelajaran Al-Qurannya ya, Pak. Makanya berbahagialah para pengajar TPA. Jadi di sini ada TPA, ada. Nah, yang ngajarin TPA harusnya kita semua. Makanya saya sering sampaikan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, jangan sampai suratul Fatihah yang dilafalkan oleh anak kita itu yang mengajarkan adalah gurunya. Yang mengajarkan harus kita, Pak. Kenapa yang mengajarkan harus kita? Karena suratul Fatihah itu yang akan dia baca terus. Saat kita mengajarkannya, maka setiap lafal yang dia baca itu kita mendapatkan pahala dari hasilnya. Makanya kemudian sekarang kalau ada pengajar TPA jangan malah cuma ngajarin TPA, karena kita mikir gitu ya, Pak. Padahal itu Al-Quran yang diajarkan, dan dia mengajarkannya kepada anak kecil, ya kan? Nih. Dan dia mengajarkan kepada anak kecil. Setiap dia tambah hafalannya, setiap anak kecil itu mau murojaahnya, dapat dia pahala. Selalu dia mendapatkan pahala tersebut. Maka dari sini, Pak, bahkan seorang ulama besar, salah satu dari ulama yang dia itu merupakan murid pertama dari periwayat Hafiz. Bacaan kita ini kan bacaan Hafiz ya. Nah, salah satu murid periwayat pertamanya itu bernama Abdurrahman As-Sulami. Syekh Abdurrahman As-Sulami. Sangat-sangat keilmuan sekarang, sangat-sanat bacaan Al-Quran sekarang itu kebanyakan merujuk kepada Syekh Abdurrahman As-Sulami. Syekh Abdurrahman As-Sulami pernah dalam suatu kisahnya dia ditanyakan oleh seorang muridnya, "Wahai Syekh, kenapa sih engkau ini 40 tahun selalu berada di serambi Masjid Kufah? Kenapa kok engkau nggak mengajarkan di keluar? Kenapa kok engkau hanya mengajarkan Al-Quran saja di serambi ini? Kenapa nggak ngajarin ilmu yang lain?" Beliau kemudian menyampaikan hadis tersebut. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Beliau menyatakan, saya rela bahkan dari semasa saya mendapatkan ilmu Al-Quran jalur riwayat Hafiz yang paling tinggi ini, sampai saya mati nanti saya hanya mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid saya. Dia hanya mengajarkan bacaan dan maknanya saja. Selama hidupnya, dan itu dilakukan sampai beliau meninggal. Kurang mulianya beliau apa? Dan sekarang murid-muridnya sebanyak itu, dan murid-murid itu kalau berkembang sampai generasi kita sekarang, orang-orang yang mengajarkan kepada kita itu melalui beliau. Itu mulianya seorang yang dengan ilmu yang tinggi, dia rela untuk mengajar Al-Quran setiap sore, setiap pagi di serambi masjid. Gak ada bedanya dengan mereka mengajarkan TPA. Maka kemudian harusnya berbanggalah kita saat kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid kita, maupun kepada anak-anak kita, maupun kepada keluarga kita. Baik. Kemudian untuk seseorang ini menjadi ahlul Quran, ini mempunyai dua syarat utama. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ahlul Qur'ani hum al-alimuna bihi wal amiluna bima fihi. Yang disebutkan di Al-Quran itu ada dua, orang-orang yang dia itu mengajarkan Al-Quran dan dia itu mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Al-alimuna, orang yang memahami Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Karena itulah memahami Al-Quran ini sangat penting sekali. Syarat seseorang disebut memahami Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama adalah seseorang yang dia itu bisa memahami
isi-isi Al-Quran sehingga dia dimudahkan untuk mentadabburinya, mengambil hikmah darinya dan menerangkannya kepada orang lain. Dan yang kedua, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Jadi salah satu dari kewajiban seseorang dalam bermuamalah dengan Al-Quran itu adalah mentadabburinya. Bahkan dari sini para ulama menerangkan ada 3 hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim setiap harinya terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah dia membacanya, yang kedua dia menghafalnya, berusaha untuk menghafalnya, yang ketiga adalah dia berusaha untuk mentadabburinya. 3 hal ini wajib dilakukan oleh seorang muslim setiap hari. Ini perkataan para ulama. Kemudian disebutkan di sana termasuk dari memahami isi Al-Quran adalah kita meningkatkan kualitas ilmu Quran kita. Contohnya misalkan kualitas bacaan. Bacaan itu kan ada lahnul jali dan lahnul khafi. Lahnul jali itu adalah kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Ada beberapa di sana. Ringkasnya ada 2 hal yang tidak boleh kita salah dalam baca Al-Quran. Pertama adalah makhrajnya nggak boleh salah. Yang kedua sifatnya nggak boleh salah. Sifat itu ada 2 Pak. Sifat yang melekat pada suatu huruf atau sifat yang datang karena suatu sebab. Seperti kita nih Pak. Sifat yang melekat dalam diri kita apa? Mohon maaf. Dalam diri saya misalkan sifat yang melekat adalah dia adalah seorang yang nggak terlalu tinggi bentuknya. Ya. Kalau bicara dia keras. Ini lagi pilak aja Pak, kurang keras. Biasanya kalau bicara keras itu dalam artian lantang. Gitu ya Pak. Itu sifat saya. Sifat yang datang kemudian karena satu sebab, contohnya kayak sekarang. Karena dia pilek jadi suaranya turun. Terus misalkan karena apa ya? Karena satu sebab dia harus pakai kacamata. Ini kan sifat yang baru datang pada seorang. Nah dalam Al-Quran itu ada dalam bacaan itu juga ada 2 sifat, namanya sifatul dzatiyah, sifatul aradiyah. Sifatul dzatiyah itu yang disebut dengan sifatul huruf, sifatul aradiyah itulah yang sekarang terkenal dengan istilah tajwid. Itu harus kita kuasai, atau paling enggak kita tidak mempunyai kesalahan dalam hal tersebut. Kalau next levelnya macam-macam Pak. Nih saya kasih contoh saja. Idgham yang kita kenal ada berapa? Biguna, bilaguna, apalagi? Idgham mimi, idgham mutajanis, dan idgham mutamasilan ya. Ya, jelas ya. Itu semua Pak dalam rangkaian disebut dengan idgham shaghir, idgham yang kecil. Ada satu lagi nama idghamul kabir, idgham yang besar. Yakni idgham yang terjadi saat 2 huruf tersebut walaupun sama-sama berharokat tapi 2 huruf yang sama. Tapi ini nggak boleh langsung dipraktekkan, harus ada gurunya. Ini salah satu ilmu juga. Jadi kita belajar Al-Quran itu nggak sampai selesai ya. Contohnya fa'idza qadaitum mana sikakum, ya kan? Bacaan kita ya. Tapi kalau kita mempraktekkan idghamul kabir, fa idza qadaitum manasikum. Boleh. Bagi yang sudah mendapatkan syaratnya silahkan. Nanti ke depan itu baru syarat. Nanti ke depan kita bicara macam-macam ilmu qiraah, banyak lagi Pak. Ilmu qiraah di sana. Jadi ini saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa ilmu Quran itu tidak sebatas itu saja, terus kita next level, dan itu akan selalu ada. Irama macam-macam lagi kan, ya. Itu ada juga, ulumul Quran juga ada, kayak nasir dan mansukh, ya kan. Contoh nasir dan mansukh apa? Contohnya misalkan dalam surat apa itu? Permasalahan tentang khamr itu loh. Dalam surat Al-Baqarah ya. Yas'alunaka 'anil khamri
wal maisir, ya kan? Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Itu kan menunjukkan bahwa khamr itu masih boleh. Ayatnya masih ada sampai sekarang. Tapi secara hukum ayat itu sudah tidak berlaku karena sekarang khamr mutlak dalam agama. Ini contohnya. Ayatnya ada tapi hukumnya sudah dimansukh, sudah dihapus. Itu namanya nasih mansukh. Salah satu dari ilmu Quran. Ada sebab nuzul atau ada sebagainya lagi. Banyak yang harus kita kuasai atau banyak yang bisa kita kuasai, kita naikkan level-level dalam Al-Quran kita. Kemudian selanjutnya mengamalkannya. Kenapa sih kok seseorang itu harus mengamalkan Al-Quran selain dia memahaminya? Karena Rasulullah SAW itu Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah saat ditanya oleh seorang sahabat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, Aisyah menjawab karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi untuk kita mengetahui bagaimana Rasulullah berkehidupan ya, dalam diri kehidupan dia, maka silakan pelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu keseluruhan. Ini supaya nggak salah. Banyak di antara kita kemudian hanya berfokus Al-Quran terhadap masalah ibadah. Kalau masalah muamalah enggak dulu nih. Gitu. Ya, bahkan ada yang ingin memisahkan antara Al-Quran dengan antara agama dengan unsur-unsur muamalah, ya kan? Kalau agama ya udah agama, kalau ini. Mohon maaf kalau yang sekarang sedang itu, kalau politik ya politik gitu, agama ya agama, gitu kan ya. Padahal ada kitab di sana namanya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, hukum-hukum dalam berpolitik. Dibuat oleh para ulama untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa dalam semua lini kehidupan itu ada, bahkan mohon maaf, lini yang sangat remeh